Saudara-saudara, manusia itu sesungguhnya kita sudah ketahui bahwa ada dua faktor di dalam diri kita, yaitu kita sebagai individu dan juga kita sebagai makhluk sosial. Sebagai individu, kita kadang-kadang kepengen sendirian, mungkin di dalam ruangan, kadang kita ingin menyepi, ya, itu sebagai individu. Tetapi sebagai makhluk sosial, kadang-kadang kita juga kepingin bergaul dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang kita kepingin ngomong dengan lingkungan kita, sehingga kapan itu kita sudah pernah mengalami pandemi, ya. Jadi kemudian semua orang harus di dalam rumah, tidak boleh pergi-pergi selama beberapa lama. Ada yang stres juga itu. Karena dia merasa, aduh, aku kok nggak bisa pergi-pergi, aku kok nggak bisa bersosialisasi. Aku ini kan makhluk sosial. Kenapa sekarang aku jadi makhluk individu di dalam rumah terus? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya adalah selain sebagai makhluk individu, kita juga makhluk sosial, perlu bergaul. Nah, sekarang egois itu, orang yang ego, ya, itu sebetulnya adalah orang yang lebih mementingkan keakuannya, mementingkan individu, mementingkan sebagai pribadi, dan kurang menghargai lingkungan. Jadi tidak bisa sama sekali terputuskan. Oh, dia egois nih, tidak pernah memperhatikan lingkungan. Dia cenderung lebih memperhatikan dirinya. Tetapi dia juga pasti memperhatikan lingkungannya, cuman dalam skala yang lebih kecil daripada orang yang biasanya. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang kita sudah memahami bahwa kita ini adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial, kemudian orang egois itu adalah tidak seimbang antara sebagai makhluk individu dengan makhluk sosialnya, dia itu lebih menonjolkan individunya. Nah, sekarang kemudian kita lihat apa sebetulnya yang menjadi gejala atau yang kita lihat di dalam masyarakat, orang yang egois itu yang bagaimana. Kadang-kadang kita bisa melihat di wihara. Di wihara, di lingkungan kita sekecil ini aja, kita bisa merasakan ada orang-orang yang egois, atau mungkin malah kita termasuk orang egois itu. Misalnya begini, ada orang yang baru datang di wihara. Jadi ini pertama kali pergi ke wihara. Dia datang, dia pelan-pelan, dia jalan, kemudian dia duduk. Nah, kemudian di wihara ada pembacaan parita atau pembacaan sutra-sutra dan lain sebagainya. Dia ini karena orang baru, dia ini tidak tahu mana ya yang dibaca sekarang ini yang mana. Nah, kita yang duduk di sebelahnya, kadang-kadang kita cuek. Kita nggak mau pusing dengan itu. Kita diem aja, pokoknya ya kita baca-baca sendiri. Entah kita baca parita, kalau hafal ya kita bawa aja sendiri. Atau kalau kita nggak hafal ya kita buka buku. Yang tetangga tadi nggak hafal, urusannya dialah, terserahlah. Salahnya sendiri baru hari ini datang. Nah, jadi ini muncul seperti itu di lingkungan kita sendiri, atau mungkin kita sendiri seperti itu. Kemudian, kadang orang itu minggu depan nggak datang. Kita yang nggak tanya, kita yang nggak mau pusing, terserahlah, karmanya sendiri. Kadang-kadang pengurus wihara nggak datang, misalnya 2 atau 3 kali kebaktian nggak datang, itu kita yang nggak berminat untuk mengetahui. Nah, ini sebetulnya kita lebih mementingkan diri kita sendiri dibandingkan dengan lingkungan. Nah, inilah tipikal ataupun ciri-cirinya orang yang egois itu semacam itu. Saudara-saudara, apakah hanya itu saja? Sebetulnya kalau di dalam masyarakat banyak sekali ya. Ada satu contoh ini ya.
Jadi ada satu keluarga yang punya anak, katakanlah si A dan si B. Kemudian anak ini dididik menjadi lebih besar dan dewasa, kemudian mereka menikah. Si A menikah dengan pasangan hidupnya sendiri, si B juga menikah dengan pilihannya sendiri. Perjalanan waktu 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dan lain sebagainya, si A ini sering mengeluh dengan orang tuanya. Aku ini kok nggak cocok ya dengan pasangan hidupku. Selalu dia ini cari masalah. Selalu dia ini tidak benar melakukan apa saja. Saya suruh ke timur, dia malah ke barat. Saya suruh tidak melakukan apa-apa, dia malah melanggar. Aku nggak cocok dengan pasangan hidupku ini. Si A selalu mengeluh dengan orang tuanya, rumah tangganya suka cekcok. Sebaliknya si B, dia mengatakan, kalau keluargaku happy, karena saling mengerti. Kita suami istri ini di sini saling mengerti dengan baik sekali. Nah, kemudian orang tuanya ini bingung, si A dan si B ini kan dididik dengan cara yang sama, dalam satu keluarga yang sama. Tetapi kenapa si A setelah menikah mengeluh terus? Si B setelah menikah kok keluarganya harmonis? Kemudian orang tuanya ini mencoba bertanya kepada si A dan pasangan hidupnya. Kenapa sih kalian ini kok suka cekcok? Lah itu dia ini, lah itu dia ini. Jadi mereka saling menyalahkan. Kemudian orang tua ini juga tanya kepada si B dan pasangan hidupnya. Kenapa sih kalian ini masa rumah tangga sekian lama ini masa nggak pernah cekcok sama sekali? Apa semuanya itu serba akur-akur saja? Oh ya kita ini ya cekcok, kita ini ya ada beda pendapat. Tapi biasanya kita selesaikan. Loh, cara menyelesaikannya gimana? Perbedaan pendapat itu sering karena saya yang kurang memahami pasangan hidup saya. Berarti saya yang keliru. Maka kemudian saya minta maaf kepada pasangan hidup saya. Dan begitu saya minta maaf, selesai. Demikian pula pasangan hidup saya. Ketika kita sudah ada adu argumentasi, dia juga merasa yang sama, bahwa mungkin harapan dia kepada saya terlalu tinggi. Sehingga dia akhirnya, ya sudahlah, saya yang minta maaf lah, karena mungkin saya yang harapannya terlalu tinggi, yang tidak bisa kamu penuhi. Nah, akhirnya selesai. Nah, apa ini sekarang kesimpulannya? Orang tua ini melihat si A dan keluarganya ini sebetulnya mereka ini adalah orang yang egois. Apa maksudnya di sini? Orang yang egois itu salah satu tandanya dia menyalahkan pihak lain. Dia tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Dia, pokoknya orang lain yang salah. Saya yang paling benar. Sebaliknya si B, dia lebih memahami orang lain. Sehingga dia merasa kalau ada masalah, yang salah sebetulnya adalah diriku. Bahwa diriku itu berharap terlalu banyak kepada orang lain. Nah, ini orang yang tidak egois karena dia memahami, dia merasa dirinya ini ada kekurangan dan dia akan terus belajar. Jadi, saudara, orang egois ini ternyata bukan hanya di wihara saja, tetapi juga ada di dalam masyarakat, di dalam keluarga. Nah, sekarang, apakah yang menjadi penyebab egois? Kalau kita tanya kepada orang wihara tadi, ngapain sih kamu? Kamu kan bisa. Kamu kan bisa bukakan buku, kemudian kamu tunjukkan kepada temanmu yang di sebelah tadi, ini loh yang dibaca yang ini.
Kan bisa. Kenapa kamu nggak mau kan? Itu dalam Dhamma kan termasuk berdana juga, berbuat kebajikan. Dia menjawab adalah, aku dulu juga digitukan sama seniorku. Aku dulu datang ke wihara ini juga dengan kebingungan. Tidak ada orang yang mau nunjukkan aku untuk ini yang harus dibaca, ini yang harus dilakukan. Aku lihat ke sana ke sini semua cuek dengan dirinya masing-masing. Karena aku dulu dididik seperti itu, maka aku sekarang juga menggitukan orang lain. Ternyata egois itu ada karena disebabkan oleh kondisi lingkungan. Bisa terjadi karena lingkungan itu orang itu egois. Nah, si A sama si B kan dididik dengan yang sama. Tetapi kenapa? Kenapa kok dia punya perbedaan? Si A itu adalah anak pertama. Jaraknya usianya dengan si B agak jauh. Sehingga orang tuanya itu memanjakan si A lebih banyak. Si A merasa dirinya selalu menjadi pusat perhatian selama bertahun-tahun sebelum adiknya si B itu lahir. Nah, jadi apa saja yang dia minta, dia bisa diberikan. Sehingga sekarang ketika lahir si B, adiknya, dia merasa ada kesaingan. Ini adik ini menjengkelkan. Kamu membuat saya sekarang kurang perhatian orang tua saya. Gara-gara kamu, saya tidak lagi diperhatikan. Nah, itu masuk ke dalam batin dia. Menyalahkan pihak lain. Dan akhirnya dia punya kebiasaan menyalahkan pihak lain. Sampai pasangan hidupnya pun dia salahkan. Kalau sampai dia sakit pun, dia akan mengatakan, gara-gara udara nggak enak, jadi saya sakit. Gara-gara aku kehujanan, aku sakit. Padahal diri kita yang mungkin kurang daya tahannya. Buktinya banyak orang yang kehujanan juga nggak sakit. Nah, jadi dia selalu berpandangan pihak lain yang salah. Kalau si B yang dibesarkan dalam keluarga yang sudah punya kakak tadi, ya dia akan merasa, ya sudahlah, kalau kakak dikasih hadiah lebih baik daripada aku, ya enggak apa-apa lah. Memang aku kan ya adiknya. Nah, dia merasa dirinya ini yang tidak usah terlalu berharap terlalu tinggi kalau memang kenyataannya tidak sesuai. Nah, jadi saudara-saudara, kita sekarang bisa melihat bahwa egois ini sebetulnya bisa terkondisi karena lingkungan. Ya, karena pendidikan orang tua, karena lingkungan, teman, dan lain sebagainya. Nah, sekarang, kalau kita sudah tahu bahwa egois itu bisa ada di wihara, ada di masyarakat, egois itu bisa karena lingkungan, bisa karena didikan orang tua, dan itu masih banyak lagi faktornya. Bagaimana sekarang Dharma mencoba, ataupun bagaimana Dharma ini bisa menyelesaikan permasalahan? Saudara-saudara, sebetulnya kalau kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, sebetulnya kita itu tidak terlalu salah kalau kita juga kadang mengutamakan diri sendiri daripada orang lain. Sebetulnya tidak terlalu salah. Cuman kita lihat prioritasnya. Apakah sekarang sudah saatnya saya melakukan ego saya, memperbesar ego saya? Sudahkah saatnya? Oh tidak, sekarang saatnya saya memperbesar perhatian saya pada lingkungan. Di dalam Dhamma ada disebutkan begini, bahwa diri sendiri ini kalau tidak mau disakiti,
jangan menyakiti pihak lain. Kan berarti itu egonya dulu yang diurus. Bahwa diri sendiri ini, saya tidak mau disakiti. Maka saya jangan menyakiti orang lain. Saya lalu mempertimbangkan pihak lain. Kemudian, kalau diri sendiri ingin bahagia, orang lain pun, pihak lain pun, semua makhluk pun ingin bahagia. Dari situ sudah jelas, ada prioritas. Nah, tetapi kita butuh kebijaksanaan untuk memilih waktu yang tepat. Bijaksana itu dimulai dari mana? Bijaksana kan dimulai dari bijaksini. Bahwa kalau diri sendiri sudah oke, kita bisa membagi kepada yang lain. Kalau sekarang kita mau berdana, kalau uang saya ini pas, misalnya, pas 100.000, misalnya, saya mau berdana 100.000 kepada orang yang sakit misalnya. Tetapi uang saya juga 100.000 ini untuk makan saya nanti dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana ya? Nah, kalau saya mementingkan sebagai makhluk sosial, nggak apa-apa 100.000 saya berikan ke orang lain. Sudah sana. Aku bagaimana? Ya aku puasa lah sampai berhari-hari ke depan. Ini menjadi tidak bijaksana. Karena apa? Karena bijaksininya belum terpenuhi. Nah, sekarang gimana ini? 100.000, oke. 100.000, tapi saya harus berbagi nih. Wah, dia sakit. Ya sudahlah, gini ya. Saya bagi 50.000, separuh. Jadi 50.000 ini kamu bisa beli obat, mungkin ya separuh resep. Saya, 50.000 ini saya pakai juga untuk makan dan kebutuhan sehari-hari saya, supaya saya bisa bekerja dengan baik. Dan nanti sisanya kalau saya sudah bisa bekerja dengan baik, sisanya yang 50.000 saya karena dapat upah dari pekerjaan saya bisa kasihkan kepada kamu untuk melengkapi obatmu. Bijaksini menjadi awal bijaksana. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau sekarang kita di dalam Dhamma ini kan diajarkan berdana, wah apa saja kita berdana. Tapi kan berdananya butuh kebijaksanaan. Bukan terus apa saja dilakukan, pokoknya demi semua makhluk, pokoknya aku mati ya enggak apa-apa. Tidak. Justru kita juga harus menjaga diri kita agar kita bisa lebih panjang usia kita untuk berbuat baik lebih banyak. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana kita bisa mengatasi ego kita itu? Bagaimana supaya saya ini bisa lebih bijaksana setelah bijaksini? Yaitu saya harus mengenal kata cukup. Kata cukup ini penting sekali. Karena misalnya saya bekerja untuk memperoleh penghasilan. Penghasilan berapa yang sampai dikatakan cukup? Karena penghasilan itu, nilai materi itu tidak ada batasnya. Mau 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 200.000, 1 juta, 20 juta, 100 juta, 1 miliar, 100 miliar, dan lain sebagainya. Tidak ada batasnya. Yang ada batas adalah kata cukup. Sehingga ketika, wah ini ada kegiatan di wihara, mau baksos ini untuk mereka-mereka yang terkena bencana alam, gempa, dan lain sebagainya. Oke. Wah, tapi aku penghasilan hari ini hanya 50.000. Tidak apa-apa lah. Aku 30.000 sudah cukup. Nah, jadi aku berdana 20.000 ya. Itu bijaksana dengan diawali dengan bijaksana. Tetapi sebaliknya, aku bekerja nih. Wah, sudah dapat 20 juta. Tapi enggak lah, aku enggak mau berdana untuk baksos. Masih kurang. Nah, dia tidak melihat atau dia tidak memiliki ataupun dia kurang memiliki kata cukup. Kemudian makan juga sama. Ada yang makan melihat
satu piring, aku cukup separuhnya saja. Udahlah, separuh untuk kamu ya. Karena kamu kan dari pagi belum makan. Nah, dia sudah tahu kata cukup. Sehingga dia bisa berbagi. Untuk saya sudah cukup bijak sini, maka saya bijaksana berbagi kepada pihak lain. Tetapi ada yang sudah 2 piring, 3 piring, 4 piring, wah sudah dihabiskan dengan banyak sekali, dia tidak mau pusing dengan orang. Kenapa? Karena dia merasa belum cukup. Nah, ukuran cukup tidak bisa dibatasi, itu semuanya dibatasi oleh diri sendiri. Kenapa? Karena tiap orang rasa cukup itu berbeda. Dan itu ketika rasa cukup itu muncul, itu adalah berarti dia bisa mengendalikan ketamaannya. Ketika dia bisa mengendalikan ketamaannya, dia bisa berbagi. Oleh karena itu, kalau sekarang balik kepada pembahasan yang tadi ditanyakan oleh MC kita. Kalau function, lalu saya minta sesuatu, apakah itu egois? Nah, kalau saya function, saya kan berbuat baik. Kemudian saya minta sesuatu. Sebetulnya tidak egois. Kenapa? Karena tergantung permintaannya. Kalau tadi dikatakan meminta sesuatu masih terlalu luas. Saya minta dengan function ini saya sehat. Oke, bagus. Kenapa sehat? Karena dengan saya sehat, saya bisa bekerja, saya bisa menghidupi keluarga saya. Dan saya juga bisa bekerja, selain menghidupi keluarga saya juga bisa berdana. Nah, kalau gitu, itu tidak egois. Itu bisa dilakukan, tidak masalah. Kenapa? Karena dia ingin sehat untuk berbagi. Dan fungsinya ini pun sebetulnya adalah juga dia ingin berbagi, bahwa ini ada satu kehidupan yang menderita, kenapa tidak kita bebaskan? Jadi tidak semua kita anggap egois, atau kita tidak juga mengatakan bahwa orang yang mementingkan sebagai makhluk individu itu selalu buruk. Belum tentu. Semua ini butuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, apakah aku egois? Tema kita hari ini, kita tidak bisa putuskan dari tema itu. Kenapa? Karena kita harus lihat apakah yang Anda lakukan. Kalau aku melakukan semuanya demi aku, pokoknya aku cari duit ya untuk aku, keluargaku butuh duit, aku yang nggak mau pusing, orang tuaku butuh duit, aku yang nggak mau pusing, itulah menjadi egois. Aku tidak mengenal kata cukup, itulah aku egois. Tapi ketika aku bisa mengenal kata cukup, aku punya pakaian banyak di kamar, punya pakaian di lemari ini cukup banyak, padahal badanku cuma satu bulan juga cuma 30 hari, aku sekarang punya 30 set, jadi sisanya aku bisa bagikan kepada pihak lain, maka itu tidak egois. Apakah aku egois? Tergantung dengan apa yang aku lakukan. Kalau semua memang hanya mementingkan diri sendiri, melupakan kita sebagai makhluk sosial, kita memang egois. Tapi ketika saya mendahulukan diri saya, supaya saya bisa lebih banyak melakukan untuk sosial saya, maka aku tidak egois. Nah, nanti di dalam diskusi kita, yang kita harapkan bisa lebih panjang dan lebih mendalam, kita akan bahas satu persatu, mungkin dengan contoh-contoh yang Anda berikan, agar kita semakin yakin bahwa kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial butuh kebijaksanaan untuk yang mana yang perlu didahulukan dalam mengambil keputusan.